Translate_text. Kakak pulang ke negeri menyamar sebagai White Moonlight CEO yang dingin, menipunya hingga menjadi yandere yang aku berpikir, bukankah ini mereka sedang berbuat kekacauan? Tapi melihatnya meniru gaya White Moonlight, aku agak linglung. Istri yang dingin seperti gunung es Bai Ningbing mendorongku ke dinding, matanya membara menatapku. Fang Yuan yang tak pernah kulihat sebelumnya, wanita liar yang selalu menempelimu itu siapa sebenarnya? Sial, kebablasan, kakak perempuanku. Kau benar-benar mencelakakan adikmu ini. Kakakku Fang Zhiro kembali ke negeri. Ketika kau menjemputnya, aku hampir tidak percaya. Rambut bergelombang, jas hitam dan bibir merah menyolok, aura 2,8 meter. Beda sekali dengan gadis kecil yang dulu memakai seragam sekolah mengejar-ngejar dan memukulku sampai-sampai terpana. Fang Yuan melepas kacamatanya, memberiku senyuman sambil menaikkan alis. Sudut mata dan alisnya penuh pesona. Beberapa tahun lalu aku mengenal kakak. Aku segera mengambil kopernya. Tersenyum, mana mungkin, kakak. Perubahanmu terlalu besar. Kupikir model internasional mana yang salah jalur. Jangan begitu. Dia dengan natural menyandarkan lengannya pada lenganku. Badan merapat. Aroma parfumnya yang menggoda merasuk. Katanya sekarang kau cukup sukses ya. Istri masih urusan pribadi. Si cantik dingin terkenal dari grup perusahaan Bai Ningbing itu. Kepalaku agak merinding. Hanya mendengar nama Fang Zhiro dan Bai Ningbing disatukan saja, sudah merasa suhu udara turun 10 derajat. Aku menjawab dengan samar, hanya ingin cepat-cepat memasukkannya ke mobil. Di dalam mobil, Fang Zhiro melihat pemandangan yang melintas di luar jendela. Tiba-tiba menghela napas panjang. Fang Yuan, aku ingat waktu SMA dulu. Translate_text. Jiangning apa namanya tadi? Keberadaan seperti White Moonlight. Hatiku berdebar kencang. Nama Jiangning hampir saja kulupakan. Itu sudah berapa lama lalu? Saat masih muda dan polos. Sedikit rasa suka yang tak berujung. Sudah lama terkikis habis oleh realitas. Ini sudah berapa tahun lalu sih? Ngapain dibahas? Aku fokus menyetir. Tak ingin melanjutkan topik ini. Fang Zhiro malah menoleh. Matanya bersinar terang sekali. Dengan sedikit nuansa jahil. Hei. Katakanlah kalau aku pura-pura jadi Jiangning kembali mencarimu untuk melanjutkan hubungan. Apa reaksi Bai Ningbing? Tanganku gemetar. Kemudian hampir tak terkendali. Kakak gila ya? Jangan main-main sembarangan Fang Zhiro. Dia akan menganggapnya serius sifat Bai Ningbing yang penyelamat. Biasanya kalau aku bicara 2 kata lebih dengan klien perempuan, dia bisa membekukanku jadi patung es dengan tatapannya. Apalagi kalau beneran datang White Moonlight, atap rumahku bisa dibongkar dia. Takut apa? Fang Zhiro tertawa seperti kucing yang mencuri ikan. Ini cuma main-main kok. Melihat seberapa peduli istri Chol Mu padamu. Kamu tenang saja, aku tahu batasnya. Cuma menggoda dia. Pelipisku berdenyut-denyut. Tahu batasnya? Aku percaya setan Fang Zhiro. Dari kecil sudah jadi little devil. Suka menghasut dan membuat keributan. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Aku menolak tegas. Fang Zhiro mencibir, tak lagi bersikeras. Tapi cahaya yang berkedip di matanya membuat hatiku waspada. Aku mengantarnya ke apartemen hotel yang sudah dipesan. Membantu membawakan barangnya ke lantai atas. Sudah. Kamu istirahat dulu. Aku buru-buru ingin pulang sebelum Bai Ningbing selesai kerja. Tapi Fang Zhiro menahanku di dalam amplop merah. Mengeluarkan kotak beludru kecil yang elegan dan menyodokkannya ke tanganku. Ini untuk ketemu istrimu. Jangan bilang kakak tidak mengerti. Aku buka dan melihat kalung berlian. Kelihatannya tidak murah. Ini terlalu berharga. Dia menahan tanganku dengan erat. Genggamannya tidak bisa ditolak. Sekalian ku beritahu, istri, aku kembali kali ini untuk sementara tidak pergi. Mungkin akan mengganggu kalian lebih lama. Perasaan tidak enak di hatiku semakin kuat sampai rumah. Bai Ningbing sudah ada di sana memakai baju rumah duduk di sofa ruang tamu mengerjakan email. Garis wajah sampingnya jelas dan tegas. Di bawah cahaya lampu yang sempurna, seperti patung giok putih tanpa suhu. Aku menyerahkan kalung itu padanya, berusaha bersikap natural. Kakak perempuanku kembali. Ini hadiah darinya untukmu. Bai Ningbing mengangkat mata. Pandangannya tertahan sebentar pada kalung itu. Tanpa ekspresi. Tolong sampaikan terima kasih padanya. Suaranya datar, tidak terdengar senang atau marah. Memang begitulah dia. Ya, selain pekerjaan, sebagian besar hal lain tampaknya tidak menarik minatnya. Termasuk padaku, kami sudah menikah 2 tahun. Lebih seperti teman sekamar. Bahkan teman sekamar kelas atas yang tidak terlalu akrab. Kadang aku curiga apakah dia sadar sudah menikah. Dia bilang, dia mungkin akan tinggal lebih lama di dalam negeri. Aku menambahkan lagi, jari Bai Ningbing yang mengetik berhenti sebentar. Akhirnya menatapku langsung. Pandangannya tenang seperti air. Tahu. Semua yang ingin kukatakan tertahan di tenggorokan. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Bahkan tidak bertanya, di mana kakakku tinggal pun tidak. Hatiku tiba-tiba merasa kesal. Aku juga tidak tahu apa yang kuharapkan. Mungkin ingin melihat setitik rasa kepemilikan sebagai istri darinya. Translate_text. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Awalnya aku ingin tidur lebih lama, tapi pagi-pagi sudah dibangunkan oleh bel pintu. Buka pintu melihat Fang Zhiro membawa banyak sekali sarapan. Berdiri di depan pintu dengan senyum. Selamat pagi, Fang Yuan. Aku membeli shenjian favoritmu dari toko itu dan kopi Bai Ningbing. Hari ini dia berganti penampilan sederhana dengan kemeja putih dan jin. Rambut diikat menjadi ekor kuda yang segar. Wajahnya hanya memakai riasan ringan. Terlihat agak polos seperti masa sekolah. Saat aku sedang bengong, dia sudah menyelip masuk lewat samping. Berjalan dengan akrab ke arah ruang makan Fang Zhiro. Kebetulan turun dari lantai atas.
Melihat Fang Zirou, langkahnya sedikit terhenti. Fang Zirou menunjukkan senyum yang sangat alami. Kakak Bai Ningbing, selamat pagi. Aku membawa sarapan. Tidak tahu sesuai selera atau tidak. Pandangan Bai Ningbing menyapunya. Mengangguk ringan, sungguh perhatian, lalu berjalan ke dapur, mengambil air sendiri. Suasana di meja makan agak aneh. Fang Zirou sangat antusias, terus menambahkan Shengjian untuk Fang Yuan. Coba cicipi ini, apakah rasanya masih sama? Aku ingat dulu SMA setiap habis ujian bulanan kamu selalu merengek minta bisa makan 2 keranjang kukus. Mulutku penuh Shengjian. Tidak enak dimakan juga tidak enak dibuang SMA. Apakah aku pernah beli Shengjian bersama Jiang Ning? Kok aku tidak ingat? Apakah akting Fang Zirou ini berlebihan? Aku melirik diam-diam ke Bai Ningbing. Dia sedang menyesap kopi pelan-pelan, melihat layar ponsel, seolah sama sekali tidak mendengar. Bai Ning. Kakak Bai Ningbing. Fang Zirou tiba-tiba mengalihkan topik ke Bai Ning. Fang Yuan waktu kecil sangat nakal. Apakah sekarang di hadapanmu sangat pendiam? Di antara aku dan Fang Zirou, sudut bibirnya berputar-putar, seolah sangat ringan mengait sebentar, cepat seperti ilusi. Untung 2 kata ini kembali membuat percakapan mati. Fang Zirou tidak patah semangat, terus berbicara sendiri, secara tersirat dan tersurat mengingat masa lalu kita. Hal-hal yang sama sekali tidak kuingat. Kenangan masa muda milikku dan Jiang Ning. Aku gelisah seperti duduk di atas duri. Jari kaki bisa mengorek 3 kamar 1 ruang tamu. Kakak, kamu sudahi saja ini. Akhirnya bertahan sampai selesai makan. Aku buru-buru berdiri membereskan piring dan sumpit. Ingin bersembunyi di dapur. Fang Zirou malah mendahului menekan tanganku. Biar aku yang cuci. Kamu temani kakak Bai Ningbing ngobrol. Dia mengedipkan mata padaku. Sorot matanya penuh arti. Aku Bai Ningbing meletakkan cangkir kopi. Berdiri, kalian ngobrol saja. Aku masih ada rapat video. Setelah berkata langsung naik ke lantai atas. Siluetnya tegas dan lancar. Melihat sosoknya menghilang di ujung tangga. Hatiku merasa hampa. Fang Zirou mendekat, menyenggolku dengan siku. Merendahkan suara. Wah, istrimu levelnya tidak rendah ya. Sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Aku kesal menggaruk-garuk rambut. Kak, aku mohon. Jangan main-main lagi. Bisa tidak? Tidak seru. Kenapa tidak seru? Fang Zirou menaikkan alis. Lihat. Dia jelas sangat peduli, tapi dipaksa pura-pura tidak terjadi. Kontras seperti ini sangat menarik. Tunggu saja, pertunjukan bagus masih di belakang. Aku mengusirmu? Brengsek. Aku hanya merasa hari-hari indahku akan segera berakhir. Sore hari, Fang Zirou lagi-lagi dengan alasan baru pulang dari luar negeri. Tidak familiar, memaksaku menemaninya berbelanja. Translate_text. Awalnya aku ingin menolak, tapi dia bilang kalau kamu tidak pergi, aku akan mencari Bai Ningbing. Minta dia menemaniku. Aku langsung takut. Membiarkan 2 wanita ini berduaan. Pemandangannya terlalu indah. Aku tidak berani membayangkan. Terpaksa mengirim pesan WeChat ke Bai Ningbing. Bilang mau keluar sebentar temani kakakku. Dia tidak membalas saat sedang belanja. Fang Zirou benar-benar seperti aktris kesurupan. Mencoba baju. Selalu minta pendapatku. Sebentar tanya, Fang Yuan. Yang ini bagus tidak? Seperti tidak gaya yang dulu sering kukenakan. Sebentar lagi, Fang Yuan. Tolong pegang tasku. Seperti dulu kamu pegang tas sekolahku. Aku dengan wajah beku sepanjang jalan, ikut berakting, dalam hati berdoa, jangan sampai ketemu kenalan. Tapi yang ditakuti justru terjadi, di depan pintu sebuah butik. Langsung bertemu dengan teman dekat Bai Ningbing, putri keluarga Gu, Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu melihat aku dan Fang Zirou, matanya langsung membulat seperti koin. Terutama saat melihat Fang Zirou dengan sangat natural menggandeng lenganku. Lin Xiaoyu ini sorot matanya, bolak-balik menyapu antara aku dan Fang Zirou. Penuh dengan kecurigaan. Kepalaku langsung panas. Baru mau menjelaskan, ini kakakku Fang Zirou. Tapi dia lebih dulu. Tersenyum lembut dan sopan. Suaranya tidak keras tidak pelan. Pas cukup didengar orang sekitar. Halo. Aku teman lama Jiang Ning, Fang Yuan. Kepalaku berdengung. Hampir mati di tempat. Ekspresi Lin Xiaoyu langsung berubah sangat berwarna. Melihatku lalu melihat Jiang Ning. Menyungging senyum penuh arti. Oh, teman lama. Mengerti kalian jalan saja. Kalian jalan saja. Aku tidak mengganggu. Setelah berkata, dia akan segera menelepon Bai Ningbing. Aku melepaskan tangan Fang Zirou dan menahan amarah. Fang Zirou, kamu ini apa-apaan? Fang Zirou berkedip tak bersalah. Ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jiang Ning, bukankah dia teman lamamu? Aku kesal sekali. Lin Xiaoyu adalah sahabat Bai Ningbing. Dia pasti akan segera memberitahu Bai Ningbing. Justru bagus. Fang Zirou tersenyum seperti rubah licik. Biar kulihat sampai kapan Bai Ningbing bisa bertahan. Aku melihat senyumnya. Seraya rasa dingin merayap dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Dalam perjalanan pulang, aku menyetir dengan tangan penuh keringat dingin. Telepon tetap sunyi. Bai Ningbing, tidak ada satu panggilan, tidak ada satupun pesan WeChat. Ini sangat tidak normal. Mengingat sifat mulut besar Lin Xiaoyu, dia pasti langsung memberitahu. Bagaimana mungkin Bai Ningbing tidak bereaksi? Ketenangan sebelum badai justru yang paling menakutkan. Aku mengantar Zirou kembali ke apartemen hotel dengan peringatan. Jangan macam-macam lagi, lalu pulang dengan perasaan berat. Saat membuka pintu rumah, gelap gulita. Aku lega. Tampaknya Bai Ningbing belum pulang. Memang dia kadang kerja lembur di perusahaan di akhir pekan. Aku menyalakan lampu dan mengganti sepatu. Seraya menengok, nyaris terkejut setengah mati. Bai Ningbing duduk di sofa ruang tamu. Senyap.
bagaikan patung cantik. Dia tidak menyalakan lampu utama. Hanya ada sebuah lampu lantai di sudut yang memancarkan cahaya redup, membentuk siluetnya yang samar dan kaku. Kapan dia pulang? Kok tidak bersuara sama sekali? Sayang, jantungku berdebar kencang. Suaraku agak gemetar. Kamu di rumah ya? Kenapa tidak nyalakan lampu? Bai Ningbin perlahan menoleh, memandangku. Dalam cahaya lampu, wajahnya setengah terang setengah gelap. Sorot matanya dalam seperti kaca tak terbaca emosinya kembali. Dia berbicara dengan suara datar tanpa gelombang. Bermain dengan wanita lain menyenangkan. Ya, tenggorokanku mengencang. Penjelasanku kering. Paman menemaniku jalan-jalan. Dia baru kembali ke negara ini. Banyak hal tidak familiar. Kakak Bai Ningbing mengulanginya dengan lembut. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Dingin menusuk. Fang Yuan, sejak kapan kau punya kakak bernama Jiangning? Selesai? Interogasi datang. Kulit kepalaku merinding. Cepat berjalan mendekat. Ingin duduk di sampingnya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Halnya bukan seperti yang kau pikir. Dia benar kakakku. Fang Zhou, dia sengaja mengerjai. Meniru Jiangning. Bai Ningbing tiba-tiba berdiri, menghindari pendekatanku. Dia berjalan menghadaiku. Jarak sangat dekat, mendongak melihatku. Aroma harum dingin yang familiar darinya menerpa. Saat ini membawa tekanan tak kasat mata. Meniru dia bertanya lembut, sorot mata tajam seperti pisau. Seinci demi seinci menyapukan wajahku. Fang Yuan, cara kau memandangnya tidak seperti melihat kakak. Aku terdiam. Sorot mata apa? Aku sorot mata apa? Aku tidak. Aku mencoba membela diri, tapi agak kehabisan kata. Karena hari ini Fang Zhou berubah seperti itu. Aku memang sesaat bingung. Teringat seseorang dari bayangan samar-samar. Bai Liangbing menatap mataku beberapa detik. Dia tiba-tiba tersenyum. Bukan senyum dingin dan menjauh seperti biasa, tapi membawa sedikit warna mencolok. Dengan sedikit kegilaan seperti bunga teratai berdarah yang mekar di atas es. Tangannya yang dingin meraih. Dengan lembut membelai saya. Pipiku berpura-pura menunjukkan kelembutan yang aneh. Fang Yuan. Dia mendekatkan napas hangatnya ke telingaku. Menyemprotkan di daun telingaku. Suaranya lembut dan perlahan. Tapi setiap kata menghantam hatiku. Aku tidak peduli apakah dia Fang Zhou atau Jiangning. Karena dia sangat suka berakting. Maka aku akan menemaninya berakting sampai akhir. Adapun kamu, ujung jarinya menyentuh jakunku, hati yang jernih, diam-diam membawa isyarat berbahaya. Bersiaplah secara mental. Seluruh tubuhku kaku, darah seakan membeku. Bai Ningbing seperti ini, aku belum pernah melihatnya begitu dingin dan misterius, penuh dengan agresivitas dan keinginan untuk memiliki. Setelah berkata demikian, dia menarik tangannya, berbalik dan berjalan dengan anggun ke lantai atas. Seolah wanita yang memancarkan aura berbahaya tadi hanya halusinasiku. Sampai aku mendengar suara pintu ruang belajar ditutup. Aku baru bisa bernapas lega. Punggungku sudah basah oleh keringat dingin. Bai Ningbing sepertinya benar-benar menjadi gelap. Dan kakak bayiku, Fang Zhou masih bertanya di WeChat dengan gaduh seperti apa reaksinya. Apa reaksi istrimu? Apakah ada kemarahan besar? Aku melihat pesan WeChat-nya. Hanya ingin menerobos dan mencekiknya. Dia hampir membunuhku saat itu juga. Malam ini, Bai Ningbing tidak kembali ke kamar tidur. Aku sendiri berbaring di tempat tidur double yang besar. Bolak-balik, pikiranku dipenuhi oleh Bai Ningbing. Tatapan dan kata-kata tadi, bersiaplah secara mental. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Perasaan campuran antara ketakutan dan kegelisahan, dan sedikit sensasi rahasia, berkecamuk dengan liar di hatiku. Malam ini, aku mengalami insomnia. Bai Ningbing semuanya seperti biasa. Bangun pagi untuk bekerja, terkekang, mengerjakan pekerjaan berbahaya saya. Seolah-olah wanita yang menjadi gelap di langit itu malam itu hanyalah tiruan. Hanya mimpi buruk yang saya alami. Tapi dia tidak lagi berkomunikasi dengan saya selain yang diperlukan. Diam di meja makan, diam di ruang tamu, bahkan tatapan mata yang sesekali bersamaan, membawa hawa dingin yang disengaja. Dia menggunakan cara diam ini untuk melakukan perang dingin terhadap saya. Ini lebih menyiksa saya daripada marah langsung. Fang Zhou sudah tenang selama beberapa hari. Tidak lagi mengganggu saya. Tapi hati saya selalu tergantung di tengah-tengah. Selalu merasa ada hal besar yang akan terjadi. Memang yang harus datang akhirnya datang. Jumat malam, Bai Ningbing luar biasa tepat waktu pulang kerja. Dan membawa pulang kotak kue yang elegan. Malam ini kita nonton film di home theater. Dia meletakkan kue. Memberitahu saya dengan nada datar. Bukan berdiskusi. Saya merasa tersanjung. Cepat-cepat mengangguk. Baik, tonton apa pilihanmu. Aku temani kamu. Melihatnya melirik saya dengan acuh. Terserah walau katanya begitu. Tapi dia mengambil tablet. Jarinya menggesek beberapa kali. Memilih film romantis klasik yang jenisnya pria wanita utama menderita mati-matian. Banyak kesalahpahaman lalu rujuk kembali. Kelopak mata saya berkedut. Ada firasat tidak baik. Lebih merasa ini adalah film. Tidak lama setelah mulai, bel pintu berbunyi. Saya berlari membuka pintu. Di luar berdiri Fang Zhou yang tersenyum cerita. Fang Yuan terkejut. Saya beli makanan larut malam. Dia belum selesai bicara, sudah melihat Bai Ningbing yang duduk di sofa di ruang tamu, serta film bisu yang sedang diputar di layar proyeksi. Film bisu. Ekspresi Fang Zhou membeku sejenak, lalu menjadi lebih cerah. Translate_text. Kakak Bai Ningbing juga ada di rumah. Tidak mengganggu kalian. Bai Ningbing membawa cangkir air dan menoleh. Tapi kebetulan datang. Lebih baik kita nonton bersama. Baru saja mulai. Fang Zhou, halo. Lalu aku mengalami sesi home theater paling aneh dalam hidupku. Aku duduk di tengah. Di sebelah kiri adalah istri secara. Di sebelah kanan adalah si pembuat onar. Kakak. Di layar, pemeran pria dan wanita sedang mengalami kesalahpahaman yang menyiksa hati. Di ruang tamu, tersebar tekanan rendah yang lebih mencekik daripada alur film. Fang Zhou sengaja membuka makanan malam. Itu dari toko yang dia khusus beli. Sate yang sangat aku suka. Dia mengambil cumi, menyerahkan ke mulutku. Fang Yuan,
Coba kesukaanmu, sudut mulutku berkedut, tidak berani membuka mulut. Pandangan Bai Ningbing seolah tanpa sengaja menyapu, tidak bicara, hanya mengambil cangkir air dan minum seteguk dengan tenang. Aku cepat-cepat memalingkan kepala. Aku sendiri saja. Sendiri saja. Fang Zhiro juga tidak bersikeras, menggigit sendiri, berkata dengan kagum, rasanya masih seperti di dalam negeri. Asli? Fang Yuan, ingat dulu kita sepulang sekolah, sering sembunyi-sembunyi pergi ke jalanan makanan. Dia mulai lagi kilas balik. Kali ini detailnya lebih kaya. Bahkan seragam sekolah warna apa yang kupakai waktu itu. Diceritakan dengan sangat rinci dan meyakinkan. Aku merasa tidak nyaman. Merasa suhu udara di sisi Bai Ningbing sedang turun drastis. Film mencapai klimaks. Bagian pemeran pria karena salah paham dengan pemeran wanita pendukung, menyakiti hati pemeran wanita. Pemeran wanita pergi dengan tegas. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa ringan, jelas terdengar dalam ruang tamu yang sepi. Aku dan Fang Zhiro menatapnya. Bai Ningbing menatap layar, seolah dengan sedikit ejekan, seperti juga menyindir sesuatu. Beberapa pria memang seperti ini, selalu tidak bisa membedakan apa itu darahnya telah hilang. Baru tahu berpura-pura cinta itu lucu. Senyum Fang Zhiro sedikit memudar. Punggungku langsung merinding. Sayang, ucapanmu ini mencela pemeran utama pria di film. Atau mencela aku? Saat film hampir berakhir, telepon Bai Ningbing berdering. Dia meliriknya, lalu bangkit dan pergi ke balkon untuk menerima telepon. Bai Zhiro segera mendekat ke telingaku, merendahkan suara. Dengan semangat, lihat kan, dia tidak tahan lagi. Ucapan tadi hampir dipenuhi rasa cemburu. Efektif? Aku lemas memutar mata. Efektif. Aku hanya merasa hampir tercabik-cabik oleh aliran tersembunyi kalian berdua. Bai Ningbing kembali setelah menerima telepon. Wajahnya lebih dingin dari sebelumnya. Dia tidak lagi menonton film, juga tidak melihat. Kami langsung berjalan ke meja kopi, mengambil kue dan membukanya. Itu adalah kue mousse coklat yang sangat cantik. Dia mengeluarkan pisau plastik dan memotong sepotong, tapi tidak ditata di piring, melainkan langsung menyodorkannya ke hadapanku. Suaranya datar. Cobalah. Aku melihat kue yang diulurkan ke mulutku, lalu melihat mata Bai Ningbing yang dalam tanpa dasar. Ragu sejenak, membuka mulut. Kuenya sangat enak, manis dengan sedikit rasa asam. Teksturnya lembut, tapi aku memakannya dengan gemetar ketakutan. Bai Ningbing melihatku menghabiskannya, lalu dengan ibu jari dengan lembut membersihkan sedikit krim yang menempel di sudut mulutku. Ujung jarinya agak dingin, gerakannya lembut hampir aneh. Lalu di depan Fang Zhiro, dia memasukkan jari yang terkena krim itu. Tapi justru dimasukkan ke mulutnya sendiri. Ujung lidahnya menjilat dengan lembut. Matanya terus-menerus membelalak dengan tatapan yang seperti kait plastik. Liar lagi. Rasanya salah lagi. Dia bilang, entah sedang membicarakan kue atau hal lainnya. Senyuman di wajah Fang Zhiro benar-benar menghilang. Otakku mendadak blank. Bai Ningbing sedang apa dia? Angin di balkon cukup kencang, membuat belakang leherku terasa dingin. Kapan Fang Zhiro pergi? Aku tidak tahu setelah aksi Bai Ningbing tadi. Aku seperti ditekan tombol pos. Otak sepenuhnya berhenti berfungsi, sampai dia menarik tangannya dan berbalik ke dapur untuk cuci tangan. Suara air mengalir deras. Aku baru tersadar, di mulut masih tersisa manisnya kue bercampur dengannya. Hanya tercium aroma dingin yang tak terucapkan. Istri? Tenggorokanku kering, teriak sekali. Bai Ningbing mematikan air, mengambil selembar tisu, mengelap tangan, gerakannya santai, dia tidak menoleh. Film sudah selesai, katanya suaranya datar tanpa emosi bersih-bersih. Lalu dia naik ke lantai atas, meninggalkanku sendirian berdiri di ruang tamu, menghadapi barbeque dan kue yang belum habis, dan subtitle akhir film yang membeku. Malam itu, Bai Ningbing tetap tidak kembali ke kamar utama. Aku berbaring dalam gelap, mata membelalak, di otak terus diputar ulang. Adegan dia menjilat krim itu, tatapan matanya, gerakannya sama sekali tidak seperti Bai Ningbing yang kukenal. Bai Ningbing yang kukenal adalah bunga di puncak gunung, adalah salju gunung. Dia tidak akan melakukan gerakan yang hampir menggoda seperti ini. Tapi malam ini dia tidak hanya melakukannya, bahkan melakukannya dengan sangat natural, sangat agresif. Aku berbaring, wajahku agak takut. Dia benar-benar berubah menjadi sama sekali tidak kukenal. Translate_text. Tapi di dalam hati seolah ada senar yang dipetik dengan keras. Semacam keinginan tersembunyi yang tak seharusnya ada. Merambat naik melalui tulang belakang dan tiba-tiba menarik selimut menutupi kepala. Sungguh gila, semuanya gila. Keesokan harinya hari Sabtu. Ketika aku turun dengan 2 lingkaran hitam di mata, Bai Ningbing sudah duduk di ruang makan sedang sarapan. Dia berganti baju rumah warna krem. Rambut panjang diikat longgar menyentuh pipi. Tenang. Sinar matahari menerpa tubuhnya melalui jendela, memberi lapisan cahaya lembut. Wanita berbahaya dan menakutkan semalam seolah hanya halusinasiku pergi. Dia menatapku sebentar, nada datar pergi. Aku membalas, duduk di hadapannya, agak takut menatapnya. Pembantu. Menghidangkan sarapanku sederhana, susu dan telur ceplok. Di meja makan hanya suara halus sentuhan peralatan makan. Hening yang membuat gelisah. Setelah lama ragu-ragu, akhirnya membuka mulut dengan gagap. Tadi malam kakakku memang suya iseng. Jangan kamu ambil hati. Bai Ningbing meletakkan pisau dan garpu, mengambil serbet, menyeka sudut mulutnya, gerakan elegan yang sempurna. Iseng. Dia mengulangi. Mengangkat wajah, tatapannya jernih jatuh di wajah Fang Yuan. Kamu pikir itu iseng? Dia menyala sebuah lampu di hati. Dia kandunganku, kamu tahu. Dari kecil sudah begitu sifatnya menyebalkan. Aku mencoba menjelaskan.
Aku tahu dia Fang Zero. Bai Ningbing memotongku, suara tidak keras, tapi membawa hawa dingin yang tak terbantahkan. Tapi dia sedang memerankan siapa? Kamu tahu di hati. Aku terdiam. Kamu juga cukup mahir berakting. Dia kembali membalas, sudut mulut seolah sedikit melengkung, tanpa kehangatan. Aku tidak menyelaraskan pembelaanku. Di bawah tatapannya yang tenang, terlihat pucat dan tak berdaya. Bai Ningbing tidak lagi berbicara, mengambil kembali gelas dan meminum susu. Bulu mata panjangnya terkulai, menutupi perasaan di balik matanya. Tapi aku justru merasakan dia sedang marah. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, bukan keributan, melainkan kemarahan yang lebih dingin, lebih berat, lebih tertekan, seperti arus bawah laut yang dalam. Permukaannya tenang, dalamnya bergolak. Tekanan tanpa suara ini, dibandingkan akting terang-terangan Fang Zero, lebih membuatku tidak nyaman. Aku menyelesaikan sarapan dengan hambar, ingin mencari topik untuk memecah kesunyian, tapi ponselku berdering tepat saat itu. Itu Fang Zero. Aku melirik Bai Ningbing. Dia sepertinya tidak mendengar. Fokus memandang keluar jendela. Aku berjalan ke ruang tamu dan mengangkat telepon. Halo? Kak? Suara Fang Zero terdengar bersemangat. Bagaimana tadi malam setelah aku pergi? Apakah Bai Ningbing melakukan sesuatu padamu? Pasti sangat seru. Kan? Aku menekan suara. Seru apanya? Kamu hampir membunuhku? Tidak berguna. Fang Zero tidak menganggap serius. Ini aku membantumu menguji ketulusan istrimu. Lihatlah caranya tadi malam. Jelas-jelas cemburu buta. Tempayan cuka sudah tertumpah. Oke, dia hanya terlalu gengsi, memaksakan diri. Aku menengok ke arah restoran. Bai Ningbing sudah berdiri, sedang membawa gelas ke dapur. Punggungnya tegak, kesepian dan terpisah. Aku mencoba apanya? Kataku kesal. Kalau terus begini, perkawinanku benar-benar akan berantakan. Kumohon, bisakah kamu tenang sedikit? Tidak bisa. Fang Zero menolak dengan tegas. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Kau tunggu aku. Hari ini akan kukirimkan jurus andalan. Jurus andalan apa? Jangan sembarangan. Aku panik. Tenang. Fang Zero tersenyum misterius. Biar kau melihat jelas hati istrimu. Ditutup. Tunggu kabarku. Halo. Telepon sudah ditutup. Aku memegang ponsel dengan perasaan gelisah. Jurus andalan Fang Zero pasti bukan hal baik. Sepanjang hari, aku merasa gelisah. Bai Ningbing sebagian besar waktunya berada di ruang belajar. Pintu tertutup. Aku duduk gelisah di ruang tamu. Beberapa kali ingin mengetuk pintu tapi tak tahu harus berkata apa. Sore hari ponsel bergetar sekali. Ada pesan WeChat dari Fang Zero. Sebuah foto. Dibuka, kepalaku langsung meledak. Di dalam foto, Fang Zero berdiri di gerbang sekolah menengah alma materku. Memakai baju yang entah didapat dari mana. Mirip seragam sekolah kami dulu. Mengikat kuda poni, membelakangi kamera dengan latar belakang. Gerbang sekolah yang familiar itu. Pohon beringin tua itu. Dengan keterangan, perjalanan kenangan. Fang Yuan masih ingat tempat ini? Tempat pertama kali kita bertemu? Di bawahnya masih ada satu pesan. Aku mengajak kakak Bai Ningbing bertemu malam ini di kafe waktu. Bicara tentangmu? Bicara tentang masa lalu. Tenang, aku akan menguasai batasannya. Sekolah apa-apaan ini? Batasan apaan yang kau punya? Kafe waktu adalah tempat yang sering kukunjungi semasa SMA. Juga tempat yang dulu kadang kukunjungi dengan Jiang Ning. Fang Zero, apa yang ingin kau lakukan? Merekonstruksi situasi saat itu, bahkan mengajak Bai Ningbing. Aku segera menelepon Fang Zero. Ponsel mati. Aku kembali menatap pintu tertutup ruang belajar. Bai Ningbing, apakah dia sudah tahu? Translate_text. Dia setuju. Aku berlari ke pintu ruang belajar. Tangan terangkat lalu turun. Aku menghirup napas dalam dan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara dingin Bai Ningbing. Aku mendorong pintu masuk. Dia duduk di belakang meja dengan laptop di depannya. Di layar terlihat data laporan yang rumit. Ada apa? Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Itu, kakakku, aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Apakah dia mengajakmu bertemu malam ini? Jari Bai Ningbing yang sedang mengetik berhenti. Dia perlahan mengangkat kepala dan menatapku. Pandangannya tenang seperti air. Bagaimana, apa kamu akan pergi? Jantungku berdebar kencang. Kenapa tidak pergi? Dia balik bertanya. Sudut bibirnya sepertiku mengangkat sedikit membentuk lengkungan yang tak terbaca. Kakakmu sangat antusias mengundangku untuk membicarakan masa lalu. Aku sangat tertarik. Itu semua dibuat-buatnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku buru-buru berkata, benarkah? Bai Ningbing menutup laptopnya. Tubuhnya sedikit bersandar sambil menatapku. Tapi menurutku dia sangat menguasai detail masa lalumu. Bahkan sampai ujian bulanan pertamamu di kelas 1 SMA. Matematika tidak lulus. Bersembunyi di sudut mana sambil menangis. Dia tahu semua. Aku tak bisa berkata-kata. Waktu itu Fang Zero memang tahu. Dia bahkan sempat mengejekku habis-habisan. Itu yang kukatakan padanya. Dia kakakku. Tentu saja tahu. Ku bela diri. Bai Ningbing menjawab ringan. Tidak membenarkan atau menyangkal. Pandangan matanya jelas-jelas menunjukkan tidak percaya saya. Percayalah padaku. Aku berjalan mendekat ingin menggenggam tangannya. Aku dan Jiang Ning benar-benar tidak ada apa-apa. Waktu itu hanya anak kecil yang tidak mengerti. Bai Ningbing menarik kembali tangannya. Pukul 7 malam. Kafe waktu. Dia berdiri. Berjalan mengitari meja. Menuju pintu. Translate_text. Dia berhenti sejenak, tidak menoleh. Atau kamu juga bisa pilih untuk menemaninya. Kakak perempuan mengingat masa lalu sambil berkata. Dia menarik pintu dan keluar. Aku berdiri di tempat, seluruh tubuh terasa dingin. Dia memberiku pilihan. Tapi pilihan ini jelas sebuah jebakan. Pilih sisi manapun salah. Pukul 6.50 malam. Aku berdiri di sudut jalan seberang kafe waktu seperti pencuri yang takut cahaya. Cahaya kafe hangat dan kekuningan. Melalui jendela kaca, bisa melihat beberapa pelanggan yang jarang di dalam.
Tempat duduk di dekat jendela itu. Fang Ziro sudah duduk di sana. Dia sudah berganti pakaian dari siang hari. Seragam sekolah itu diganti dengan gaun sederhana dan elegan. Memakai riasan ringan. Duduk dengan tenang, menunduk mengaduk kopi. Terlihat benar-benar seperti gambaran ketenangan hidup. Mengingat rasa cinta pertama. Gigiku gemeretak. Tepat pukul 7 sebuah mobil hitam berhenti di depan kafe. Bai Ningbing turun dari mobil. Dia berganti pakaian. Bukan riasan profesional yang kaku seperti biasa. Melainkan sebuah gaun panjang hitam dengan potongan yang tajam. Dilapisi dengan jas berwarna krem. Rambut panjang terurai, riasan wajahnya sempurna, lipstik warna merah tua, seluruh aura tubuhnya terpancar, cantik yang sangat memukau. Dia mendorong pintu masuk ke kafe, langsung menarik perhatian semua orang di dalam. Fang Ziro mengangkat kepala, melihatnya dan menunjukkan senyum lembut yang sudah dipersiapkan. Mengangkat tangan memberi isyarat Bai Ningbing untuk mendekat. Duduk di depannya, pelayan datang. Dia memesan, sikapnya elegan dan tenang. Aku di seberang jalan tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi bisa melihat Fang Ziro sedang berbicara. Wajahnya dengan ekspresi nostalgia, jari-jarinya juga menggambarkan sesuatu dengan lembut. Bai Ningbing hanya mendengarkan dengan tenang. Sesekali mengangkat cangkir kopi meminumnya dengan ketenangan yang mendalam. _text tidak terlihat marah atau senang. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, mungkin sudah ada gelombang besar yang mengamuk. Waktu berlahan-lahan berlalu. Aku berjongkok di sudut jalan. Kaki sudah semutan. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Sudah lama sekali bicara. Fang Ziro. Mulutnya bisa menghidupkan yang mati. Belum tahu bagaimana dia melebih-lebihkan mengarangi masa laluku. Bai Ningbing mungkin percaya. Tepat saat aku gelisah, aku melihat Bai Ningbing tiba-tiba tersenyum. Bukan senyum sopan, tapi sudut bibirnya melengkung dengan jelas membentuk yang sedikit sinis. Dia berkata sesuatu pada Fang Ziro. Apa? Senyum di wajah Fang Ziro menjadi kaku. Lalu Bai Ningbing mengambil ponsel dari tasnya, menekan beberapa kali, memutar layar ke arah Fang Ziro. Jaraknya terlalu jauh, aku tidak bisa melihat apa yang ada di layar. Tapi ekspresi Fang Ziro berubah dengan cepat terlihat oleh mata. Dari terkejut ke kaget, sampai sedikit panik. Bai Ningbing menarik kembali ponselnya dan berkata beberapa kata lagi. Fang Ziro menundukkan kepala. Jari-jarinya mencengkeram erat gagang cangkir kopi. Selanjutnya inisiatif pembicaraan sepenuhnya beralih ke tangan Bai Ningbing. Dudukannya sedikit condong ke depan, memandangi Fang Ziro. Bibir merahnya membuka dan menutup. Kecepatan bicara tidak cepat, tapi membawa tekanan tak terlihat. Fang Ziro hampir tidak bicara lagi. Hanya sesekali mengangguk atau geleng, seperti murid yang sedang dihukum guru. Aku melihatnya tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang ditunjukkan Bai Ningbing padanya? Bagaimana situasinya bisa berbalik seketika? 20 menit kemudian, Bai Ningbing yang pertama berdiri. Dia mengambil jas dan tasnya, mengangguk pada Fang Ziro, mengucapkan kata terakhir. _text. Fang Ziro masih duduk di tempatnya dengan kepala tertunduk. Pundaknya seolah runtuh. Bai Ningbing mendorong pintu keluar. Ye Feng mengangkat rambut panjangnya. Dia berdiri di pintu kafe, tidak langsung naik mobil, melainkan menoleh. Pandangannya melintasi jalan dengan tepat dan mendarat di sudut persembunyianku. Dia melihatku melintasi kendaraan yang lalu lalang dan cahaya redup. Pandangan kami bertemu. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya memandangku dengan tenang. Beberapa detik kemudian, dia menarik kembali pandangannya, membuka pintu mobil. Mobil hitamku meluncur tanpa suara ke dalam arus lalu lintas. Aku tidak tahu aku bersandar pada dinding dingin menghela napas panjang, telapak tangan berkeringat. Aku tahu yang harus datang tidak bisa dihindari. Aku tidak pulang ke rumah. Berjalan tanpa tujuan di jalan untuk waktu yang lama. Pikiran kacau balau apa yang sebenarnya dikatakan Fang Ziro kepada Bai Ningbing, apa yang diperlihatkan Bai Ningbing padanya, kesepakatan apa yang mereka capai pada akhirnya, aku tidak tahu. Aku hanya memiliki firasat kuat. Hari-hari tenangku benar-benar berakhir. Sampai di rumah sudah hampir jam 11. Sila terang benderang. Bai Ningbing belum tidur. Dia duduk di sofa ruang tamu. Kakinya diselimuti selimut mewah. Tangan memegang buku. Membaca dengan tenang. Mendengar suara aku masuk. Dia bahkan tidak mengangkat kepala. Suaranya datar. Aku mengganti sepatu. Berjalan ke ruang tamu berdiri di hadapannya. Baru kemudian dia meletakkan buku. Mengangkat mata melihatku sudah bertemu kakak. Dia bertanya. Tidak ada, aku jujur menjawab, aku di seberang. Dia mengangguk. Kembali mengambil buku. Mengira kalian berdua kakak beradik akan banyak bicara. Perkataan ini terdengar normal. _text. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sofa tunggal di sebelahnya. Apa yang kalian bicarakan malam ini? Bai Ningbing membalik halaman buku, berkata dengan santai. Tidak ada. Mendengarnya bercerita tentang beberapa kenangan menarik antara kamu dan dia. Atau lebih tepatnya kamu dan Jiang Ning. Semua itu tidak benar, aku panik. Dia hanya mengarang cerita. Benarkah? Silin akhirnya meletakkan bukunya. Menatapku, matanya dalam dan menusuk. Dia bilang kamu rela kehujanan mengantarkan payung untuk Jiang Ning sampai demam tinggi adalah kebohongan. Aku terdiam, sepertinya itu benar. Tapi yang sebenarnya adalah Fang Ziro sendiri. Kakakku yang tidak bertanggung jawab itu lupa bawa payung, memaksaku untuk mengantarkannya. Dia bilang kamu diam-diam menabung, ingin membelikan Jiang Ning sebuah rok yang sudah lama diidamkannya, juga bohong. Itu juga Fang Ziro. Dia menyukai sebuah rok. Uang sakunya tidak cukup, memeras uang sarapanku selama 3 bulan. Dia berkata, sehari sebelum ujian nasional, kamu gugup sampai tidak bisa tidur. Jiang Ning menelepon untuk menghiburmu, menyemangatimu, itu juga dia.
saja. Akhirnya aku tidak tahan dan membentak. Itu Fang Zero, bukan Jiang Ning. Malam itu dia menelepon dan memakiku. Berkata, kalau aku gagal ujian maka mati saja. Ruang tamu menjadi hening. Bai Ningbing menatapku dalam-dalam dan lama. Matanya sangat kompleks. Ada sesuatu yang berputar yang tidak bisa kupahami. Lalu dia perlahan membuka mulut. Suaranya lembut seperti desahan. Semua kenangan masa mudamu. Pemeran utamanya adalah Fang Zero. Jiang Ning hanyalah sebuah nama. Sebuah simbol. Benar? Aku tertegun sejenak. Lalu mengangguk dengan mantap. Iya? Aku sudah lama lupa seperti apa wujud Jiang Ning. Semua hal itu kulakukan bersama Fang Zero. Dia adalah kakakku. Kami tumbuh besar bersama. Berkelahi dan bertengkar itu wajar, kataku sementara hati tiba-tiba dipenuhi rasa kesal. Tapi kau tak pernah bertanya. Menata Sisilin, kau hanya dengar dari orang lain. Hanya dengar kata-kata Fang Zero di sana. Lalu kau percaya. Lalu kau pikir aku tak bisa melupakan Jiang Ning. Bai Ningbing terdiam. Cahaya hangat lampu jatuh di wajahnya. Bulu mata panjangnya memantulkan bayangan samar. Aku tidak percaya. Akhirnya dia berbicara. Suaranya sangat rendah. Aku hanya ingin tahu apakah kau akan menjelaskan? Aku terpaku. Fang Zero menunjukkan banyak foto masa lalumu padaku. Bai Ningbing melanjutkan. Nada suaranya datar tanpa gelombang. Menceritakan banyak detail. Sebagian aku percaya, sebagian tidak. Dia sore ini juga mengirimiku sebuah dokumen. Bai Ningbing mengambil tablet di sampingnya, menyalakan layar, dan mengulurkannya padaku. Kuterima dan melihatnya. Sebuah dokumen elektronik. Judulnya tentang adikku Fang Yuan. Nada suara, White Moonlight. Jiang Ning, masa lalu yang harus diceritakan, versi rahasia terorganisir. Kelopak mataku berkedut liar. Kubuka, di dalamnya terbagi dalam kategori, lengkap dengan gambar dan penjelasan. Persis seperti laporan investigasi yang direncanakan dengan matang. Apa? Pertemuan pertama, interaksi sehari-hari, peningkatan emosi, penyesalan kehilangan, waktu, tempat, orang, peristiwa disusun dengan sangat rinci dan meyakinkan. Dilengkapi banyak foto masa SMA ku. Beberapa bahkan sudah kulupakan. Fang Zero, wanita ini tidak jadi penulis skenario. Sungguh menyia-nyiakan bakatnya. Aku gemetar karena marah. Ini semua dia yang karang. Foto-fotonya juga disusun asal-asalan. Aku buru-buru membalik-balik mencari bukti untuk membantah. Aku tahu Bai Ningbing mengambil kembali tablet dan meletakkannya di samping. Aku memeriksa foto-fotonya. Waktu pemotretan, lokasi dan deskripsi tertulis tidak cocok. Beberapa kejadian waktu itu kamu jelas tidak di dalam negeri. Aku terkejut mendongak. Kamu memeriksanya? Kalau tidak, Bai Ningbing menatapku. Matanya jernih. Kamu kira aku akan menghukummu hanya berdasarkan kata-katanya saja? Hatiku tiba-tiba lega, lalu kembali tegang. Lalu kamu masih menemuinya malam itu? Masih mendengarkan dia bicara begitu lama? Aku tidak mengerti. Aku ingin tahu sampai sejauh apa dia bisa berakting. Komandan sedikit memiringkan kepala. Sudut bibirnya seolah ada senyum tipis yang berlalu. Juga ingin melihat kapan kamu akhirnya mau jujur. Aku terdiam sejenak. Kamu lebih baik bersembunyi di sudut jalan seberang mengintip daripada masuk. Mengatakan secara langsung. Suaranya Bai Ningbing terdengar tanpa emosi. Fang Yuan dalam hatimu. Apakah aku begitu tidak layak dipercaya? Atau sebenarnya kamu menikmati perasaan diperebutkan dua wanita ini? Aku tidak. Aku spontan berseru sambil berdiri. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut kamu marah. Takut kamu salah paham. Takut kamu tidak mau. Beberapa kata terakhir terus. Aku sendiri terkejut. Bai Ningbing juga terkejut. Dia menatapku. Ada sesuatu di matanya yang berguncang hebat. Rasanya ruang tamu kembali sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Entah berapa lama. Bai Ningbing menghela napas pelan. Nafas itu seakan meresap ke dalam. Hatiku asam dan sesak. Fang Yuan. Namanya memanggilku dengan suara yang lembut. Kita sudah menikah 2 tahun. Aku tahu kau menikahiku karena diatur keluarga. Karena bisnis keluarga bisa membantu liburan musim dingin. Aku tahu kau tidak punya perasaan padaku. Saling menghormati. Masing-masing baik-baik saja. Aku rasa ini juga tidak buruk. Dia berhenti sebentar. Mengangkat mata menatapku. Pandangan tajam seperti pisau. Tapi barang milikku meski tidak kusuka. Bukan giliran orang lain untuk menyentuh. Apalagi orang lain memainkan Sandra reuni lama. Mencoba mengganggumu. Jie Fang Zero menyentuh batas bawahku. Dan kau dia berdiri. Berjalan menghampiriku. Sangat dekat sampai aku bisa mencium wangi samar kayu manisnya. Kekerabatanmu, sembunyikanmu, membuatku sangat tidak senang. Aku melihat wajahnya yang sangat dekat. Mata yang selalu tenang tanpa gelombang itu. Di dalamnya bergolak tombol yang tidak kupahami. Istri? Aku ingin tapi pipiku desis. Dia mengangkat satu jari, lembut menekan di bibirku. Ujung jari sedikit dingin. Kata-kata penjelasan. Aku tidak ingin dengar lagi. Suaranya sangat rendah. Membawa daya tarik yang memikat. Berbuat salah harus dihukum. Fang Yuan, kau hukum? Sekarang mulai menghukum apa? Menghukum responsku yang tidak lancar. Bai Ningbing jari yang menekan bibirku turun perlahan, mengaitkan kerengan baju tidurku. Lalu dia sedikit menarikku menuju tangga. Tenaganya tidak besar. Tapi aku seperti kena jurus penenang. Tanpa sadar mengikutinya, detak jantung seperti genderang. Langkah demi langkah naik tangga, menuju lantai 2, lebih menuju kamar utama. Tenggorokanku kering, mendorong dan membuka pintu kamar utama. Menarikku masuk, membalikkan tangan menutup pintu. Dentang ringan terdengar, seperti mengunci semacam saklar. Di dalam kamar hanya ada lampu samping temaram. Cahaya samar-samar tak jelas. Bai Ningbing melepaskan kerah bajuku. Berbalik badan, menghadapku dengan gerakan tak terburu-buru. Dengan elegan dan tekanan yang disengaja. Suara jatuh ke lantai. Adalah gaun hitam yang menempel di tubuhnya. Membuat kulitnya
Kulitnya tampak lebih putih dan lekuk tubuhnya terpapar. Dia kembali mengangkat tangan mencabut tusuk konde yang ramping. Rambut panjangnya terurai, jatuh berayun, menyapu bahu dan lehernya yang putih. Nafasku benar-benar kacau. Bai Ningbing melangkah maju, mendekatiku, mengangkat wajah bibir merahnya, hampir menyentuh daguku. Takut? Tanyanya suara ringan seperti bulu. Aku membuka mulut tapi tak bersuara. Bukan takut, ini adalah perasaan berdebar dan kehilangan kendali yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia tersenyum ringan. Senyum itu dalam cahaya temaram, liar dan memesona. Malam ini, dia mengangkat tangan membelai pipiku. Terasa dingin, tapi sorot matanya membara. Tidak ada yang sia-sia. Hanya istrimu yang datang menuntut kompensasi yang menjadi haknya. Saat kata-katanya jatuh, ciumanannya menekan dengan keras. Bukan sentuhan lembut, tapi gigitan yang agresif dan penuh hukuman. Seperti ingin melahapku seluruhnya. Kepalaku berdengung. Utas terakhir yang bernama nalar benar-benar putus. Apapun itu bulan purnama, apapun itu kakak perempuan, apapun itu kesalahpahaman, semua terlempar ke ujung langit. Hanya tersisa di depan mata. Orang ini kuambil alih perantuan rumah. Kupeluk erat pinggangnya. Kudekatkan dia lebih gelap ke arahku untuk membalas. Ciumannya yang hampir ganas bergumul dan memperebutkan. Seperti dua binatang yang saling menggigit dalam kegelapan. Hingga keduanya sama-sama terengah-engah. Bai Ningbing sedikit mendorongku. Pandangan matanya berkabut. Warna bibir merah menyala. Dia menarikku terjatuh di atas ranjang besar yang lembut di belakang. Menatapku dari atas, matanya membakar api yang tak ku mengerti. Fang Yuan. Dia memanggil namaku. Suku kata demi suku kata. Ingat malam ini Fang Yuan milik siapa? Baju menyusut masuk suhu agak dingin. Semua bahasa terasa pucat. Hanya tersisa pertarungan dan bayangan perang paling primitif. Rasa sakit dan kenikmatan terjalin. Gelap dan cahaya mengambang seperti ombak, menelan kami sepenuhnya. Bai Ningbing terbaring di pelukanku. Napasnya panjang dan halus, sepertinya tertidur. Rambut panjangnya tersebar di dadaku terasa gatal. Kulihat bunga teratai tidurnya yang tenang. Perasaan sangat tidak nyata mengalir dalam hatiku. Inikah Bai Ningbing yang dingin dan menjauh, yang bersikap dingin padaku selama 2 tahun? Cahaya bulan menerobos celah gorden masuk. Jatuh di wajahnya bulu mata panjang di bawah mata, membentuk bayangan samar. Hilang. Kecerdasan sehari-hari tampak lembut dan rapuh. Aku tak tahan mengangkat tangan menyentuh pipinya dengan lembut. Kulitnya halus dan agak dingin. Dia sepertinya bergerak, menyusut lebih dalam kepelukanku, mencari posisi yang lebih hangat. Gerakan kecil ini seperti sehelai bulu, menggelitik dengan lembut ujung hatiku, asam dan lembut. Ku keraskan lengan, mendekapnya lebih erat. Tutup mata, pikiran kacau hanya tersisa satu pemikiran. Orang inilah yang nyata. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari. Membuka mata, secara refleks meraba sisi tempat tidur yang kosong. Hatiku panik, langsung duduk tegak. Di kamar hanya ada aku sendiri dengan spray yang berantakan. Aroma yang belum sepenuhnya hilang di udara, mengingatkanku, semua yang terjadi tadi malam bukan mimpi. Tapi orangnya mana? Ku berikan pakaian, turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Dari bawah terdengar suara halus. Aku berjalan ke mulut tangga dan melihat ke bawah. Bai Ningbing sedang berada di dapur membelakangiku. Sepertinya menyiapkan sarapan. Dia memakai kemeja putihku yang kebesaran. Ujungnya yang longgar melewati paha. Rambut panjang terurai sembarangan memperlihatkan leher ramping dan garis bahu yang indah. Sinar matahari masuk dari jendela, memberi sekelilingnya lapisan garis emas yang berbulu halus. Pemandangan ini terlalu hangat dan indah, tapi dalam ingatanku dia yang selalu sempurna. Bai Ningbing yang dingin bagaikan dua orang berbeda. Aku bersandar pada pegangan tangga melihat dengan tenang. Di dalam hati, sudut tertentu sepertinya diisi oleh sesuatu hangat. Bai Ningbing sepertinya merasakan pandanganku, berbalik dan melihatku. Ekspresinya datar, hanya berkata dengan singkat sudah bangun, mandi dan turun, makan. Nada suara tenang, seolah-olah wanita yang meminta dengan ganas dan memesona tadi malam. Hanya halusinasiku. Aku menjawab, agak canggung berbalik untuk mandi, melihat bekas merah yang jelas di leherku di cermin. Wajahku memerah, ini terlalu intens. Saat turun, sarapan sudah disiapkan. Bai Ningbing duduk di seberang meja makan sudah berganti pakaiannya sendiri. Translate_text. Setelan jas rok abu-abu muda yang dipotong sempurna, rambutnya juga disanggul dengan rapi. Kembali menjadi CEO Bai yang tak terjangkau. Hanya bibir yang sedikit bengkak dan area mata, serta kelelahan yang nyaris tak terlihat mengungkapkan kegilaan tadi malam. Aku duduk dan mengambil roti. Sebentar tidak tahu harus berkata apa. Suasana agak canggung secara halus. Aku membersihkan tenggorokan. Hari ini akhir pekan. Apa kamu masih pergi ke kantor? Sore ada rapat video. Bai Ningbing tidak mengangkat kepala. Fokus memotong telur dadar. Lagi-lagi keheningan. Aku mengintipnya diam-diam. Ekspresinya biasa saja, gerakannya elegan. Seolah semua yang terjadi tadi malam tidak pernah terjadi. Hatiku merasa sedikit tidak enak. Ini hukuman apa? Selesai ya sudah. Tadi malam, aku mencoba membuka mulut. Bai Ningbing menatapku, tatapannya datar tanpa gelombang, membuat kata-kataku tertahan di tenggorokan. Maka, dia menarik kembali pandangannya. Nada suara tidak terbantahkan. Aku menunduk, diam-diam mengunyah roti. Sarapan. Selesai dimakan dalam keheningan yang aneh. Bai Ningbing bangun membereskan peralatan menuju dapur. Saat melewatiku, langkahnya sedikit terhenti. Istirahat di rumah hari ini. Dia melemparkan kalimat itu. Suaranya sangat rendah. Malam aku pulang makan. Setelah berkata, tanpa menunggu reaksiku, dia pergi. Aku menatap punggungnya menghilang di pintu dapur. Terdiam lama. Barusan dia sedang memberitahuku jadwalnya. Sudut mulut tak terkendali, melengkung ke atas, rasa tidak enak di hati, langung menghilang. Setelah Bai Ningbing pergi, aku duduk di sofa ruang tamu, masih agak linglung, ponsel bergetar, si Fang Zero
_text. Ingat perbuatan baiknya. Amarahku mulai muncul lagi. Menerima telepon dengan suara, halo, yang kesal. Di sana diam beberapa detik. Baru terdengar suara Fang Zero yang hati-hati. Fang Yuan, berani-beraninya kau meneleponku. Kucibirkan, semalam Bai Ningbingjie tidak melakukan apa-apa padamu. Suara Fang Zero terdengar agak bersalah. Menurutmu, aku menyeringai berkat kebaikanmu. Aku hampir kehilangan setengah nyawa. Serius segitunya? Fang Zero terkejut. Dia memukulmu, memakimu? Atau berhenti? Aku memotongnya. Di kepalamu cuma ada pukulan dan makian, tidak ada yang lain. Pokoknya, leluconmu sudah selesai, jangan cari masalah lagi. Dengar tidak? Oh, Fang Zero memanjangkan suaranya. Tiba-tiba penasaran bertanya, tapi sejujurnya, apa sih yang ditunjukkan Bai Ningroujie padaku semalam? Bikin takut setengah mati. Dia menunjukkan apa padamu? Aku juga penasaran. Sebuah data. Suara Fang Zero menjadi agak murung. Tentang Jiangning. Jiangning, aku mengerutkan kening. Fang Zero menghela napas. Bai Ningbingjie entah dari mana mencarinya. Jiangning lulus SMA langsung keluar negeri. Sudah menikah lama, sekarang anaknya sudah 2, menetap di Australia, hidup bahagia dan berkecukupan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan cerita cinta setia menunggu, penyesalan, dan salah waktu yang kukarang. Aku terdiam. Bai Zero menyelidiki Sining. Dia juga bilang. Fang Zero melanjutkan. Nada suaranya agak frustasi. Kemampuanku mengarang cerita cukup bagus, tapi detailnya banyak bolongnya. Misalnya foto yang kukatakan adalah kamu dan Jiangning bertemu tak sengaja di perpustakaan. Waktu pemotretannya menunjukkan liburan sekolah. Perpustakaan sekolah jelas tidak buka. _text. Kamu memakai seragam SMP. Waktunya juga tidak cocok. Dia satu persatu membantah semua bukti-bukti yang kumiliki. Fang Zero merintih. Fang Yuan, istri kamu terlalu menakutkan. Apakah dia sudah tahu dari awal bahwa aku mengarang cerita dan menunggu untuk menertawakan? Aku mendengarkan, perasaan di hatiku sulit diungkapkan. Bai Ningbing, dia sudah tahu sejak lama. Lalu kenapa dia masih bersikap seperti itu tadi malam? Dia bahkan berkata kepadaku. Fang Zero menurunkan suaranya. Dengan sedikit rasa takut bermain api boleh saja. Tapi harus tahu batas. Lain kali berani-berani lagi mengincar kamu. Dia tidak keberatan untuk membuatku benar-benar merasakan apa itu pelajaran sosial. Fang Yuan. Ekspresi matanya saat mengucapkan itu tidak terlihat seperti bercanda. Aku seolah bisa membayangkan wajah Bai Ningbing saat mengucapkan kalimat itu. Tenang dan dingin, tapi membawa yang tidak terbantahkan. Jadi Fang Zero menyimpulkan, aku menyerah. Level istri kamu terlalu tinggi. Aku tidak bisa menang lagi ke depannya. Urusan kalian berdua suami istri. Aku tidak akan ikut campur lagi. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu tahu saja. Aku berkata. Cepat simpan semua pikiranmu yang berantakan itu. Cari pacar yang baik. Jangan seharian merencanakan hal-hal beracun. Sudah tahu cerewet. Fang Zero bergumam. Tapi sejujurnya, Fang Yuan, Bai Ningbing, dia cukup memperhatikan kamu. Meskipun caranya agak menakutkan. Aku memegang ponsel tanpa bicara. Memperhatikan, mungkin, tapi itu hanya yander saja. Dia mungkin tidak terlalu suka menutup telepon Fang Zero. Aku berbaring di sofa, menatap langit-langit tanpa berpikir. Di kepalaku terus mengulang kata-kata Bai Ningbing semalam. Barangku bahkan jika tidak kusuka. Bukan giliran orang lain untuk mengambilnya. Berbuat salah harus dihukum. Ingat siapa yang punya dirimu. Jantung berdetak semakin cepat di luar kendali. 13. Malam hari. Bai Ningbing kembali tepat waktu. Tangan masih membawa beberapa kotak makanan elegan. Aku segera mengambil kotak makanan itu. Biar aku saja. Di meja makan sudah tersedia hidangan. Beruap panas. Aroma semerbak. Kami duduk berhadapan. Suasana lebih cair daripada pagi hari, tapi masih agak sumo. Aku aktif memberinya tambahan tulang rusuk asam manis. Coba cicipi ini. Dia menambahkan. Bai Ningbing melihatku sekilas. Tidak bicara, menunduk memakan tulang rusuknya. Bagaimana rasanya? Aku tanya. Lumayan. Dia jawab diam lagi. Aku berusaha mencari topik. Apakah sore ini akan lancar? Cuacanya bagus ya? Aku menyerah pada Bai Ningbing. Sebenarnya pembicaraannya bodoh. Dulu aku rasa tidak apa-apa. Aku merasa dia agak tertekan. Setelah makan, aku merapikan piring dan sumpit. Pergi ke dapur mencuci. Bai Ningbing juga ikut masuk. Berdiri di sampingku. Mengambil piring. Bai Ningbing berdesir. Kami berdua tidak ada yang bicara, tapi ada harmoni yang tak terduga. Fang Zero hari ini menelponku. Aku memecahkan keheningan. Bai Ningbing membalas tidak terlalu terkejut. Dia berkata, kamu sudah menunjukkan data Jiangning padanya. Aku dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Gerakan Bai Ningbing membersihkan piring. Terhenti sebentar, dengan datar berkata periksa saja, agar dia tidak terus hidup dalam cerita karangannya sendiri. Kamu sudah lama tahu ekspresinya. Malam hari Bai Ningbing menoleh memandangku. Banyak celah, sulit tidak tahu. Lalu kamu masih ingin bertanya mengapa dia masih ikut mencegah menggosok mata. Drama ini masih marah begitu besar. Tapi kata-kata di ujung lidah ditelan kembali. Beberapa hal jika ditanya terlalu jelas, justru tidak menarik. Bai Ningbing sepertinya membaca pikiranku. Dia meletakkan piring yang sudah dibersihkan. Berbalik, menghadapku Fang Yuan, dia memanggil namaku. Pandangan mata jernih. Aku tidak suka kecurigaan, juga tidak suka kesalahpahaman. 10. Aku lebih tidak suka suamiku. Saat wanita lain mencoba memerankan mantan kekasihnya, memilih diam dan menghindar. Nada bicaranya sangat tenang. Tapi
berdentang di hatiku. Aku bisa mentolerir banyak hal. Dia melanjutkan, tapi batas bawahku harus kamu pahami. Aku memandangnya, cahaya lampu dapur yang hangat menyinari wajahnya, membuat konturnya terlihat lebih lembut. Tapi kedua matanya masih terang, tajam, tidak terbantahkan. Aku tahu, ku dengar diriku berkata, suara agak serak, kedepannya tidak akan lagi. Bai Ningbing memandangku dengan tenang. Beberapa detik, lalu dia mengangguk sangat halus. Ingat kata-katamu. Dia berbalik meninggalkan dapur. Aku melihat bayangannya, kegelisahan dalam hati, mulai bergolak tidak tenang lagi. Translate_tag 14. Malam itu, Bai Ningbing tidak pergi lagi ke ruang baca. Dia membawa kasur. Selimut ditaruh di sofa kamar utama. Aku tidur di sini. Dia bilang aku melihatnya agak galak. Kasurnya cukup besar. Bai Ningbing menoleh melirikku. Aku takut kamu tidur tidak nyenyak malam ini. Aku tidak nyenyak tidur salah siapa. Sofa tidak nyaman. Aku berjalan mendekat ingin menariknya. Kamu lebih baik tidur di kasur. Aku jamin tertib dan sopan. Bai Ningbing menghindari tanganku. Tersenyum sinis melihatku. Jaminanmu sudah tidak berlaku sejak tadi malam. Wajahku memerah. Tadi malam itu kecelakaan. Aku berkilah ya? Bai Ningbing tidak membenarkan atau menyangkal. Asyik sendiri membentangkan selimut di sofa. Aku rasa tidur terpisah. Baik untuk kedua belah pihak baik apaan. Aku melihat sofa yang tidak begitu luas itu. Lalu melihat kasur kami yang besar dan lembut. Di hati 100.000 tidak rela. Tapi melihatnya bersikap teguh. Aku juga tidak bisa apa-apa. Aku berbaring di kasur bolak-balik tidak bisa tidur. Mata selalu tak terkendali melirik ke arah sofa. Bai Ningbing berbaring miring membelakangi. Napas teratur. Sepertinya sudah tertidur. Sinar bulan menyinari tubuhnya. Menggambar ramping. Hatiku seperti ada anak kucing menggaruk. Akhirnya aku diam-diam bangun. Berjingkat-jingkat berjalan ke pinggir sofa. Berjongkok. Melihatnya tidur dengan tenang. Menatap lama sekali. Lalu aku mengulurkan tangan menyentuh bulu matanya dengan lembut. Dia tidak bergerak. Aku semakin menjadi. Ujung jari menyapu pipinya. Sensasi halus dan hangat. Seperti lemak domba kualitas terbaik. Jantungku berdebar kencang. Aku ragu-ragu. Haruskah aku menyentuhnya sekali lagi? Bai Ningbing tiba-tiba membuka matanya. Pupil hitamnya di bawah sinar bulan sejernih permata. Menatapku langsung. Apa aku membangunkanmu? Aku agak canggung. Ingin menarik kembali tanganku. Tapi dia tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Genggamannya tidak kuat. Tapi membuatku tidak bisa bergerak. Pang Yuan, suaranya serak karena baru terbangun. Terdengar sangat menggoda di malam yang sunyi. Lagi mau apa tidak tidur di tengah malam? Aku tidak bisa tidur. Jujur kuakui. Jadi datang mengganggumu. Dia menaikkan alis. Sofa keras tidak? Mau kembali tidur di ranjang? Aku mencoba mengalihkan topik. Bai Ningbing tidak bicara. Hanya memandangiku dalam diam. Membuatku merasa gelisah. Tepat ketika kukira dia akan marah. Dia tiba-tiba melepaskan tanganku. Lalu bergeser ke dalam sofa. Mengosongkan sedikit ruang. Dia berkata satu kata. Lalu menutup matanya. Aku terdiam beberapa detik sebelum menyadari. Maksudnya. Jantungku berdebar kencang. Dengan hati-hati aku berbaring miring di ruang sempit itu. Sofa sangat kecil. Kami hampir menempel. Bisa merasakan dengan jelas kehangatan tubuhnya dan aroma samar darinya. Tubuhku kaku. Tidak berani bergerak sama sekali. Bai Ningbing membelakangiku sepertinya sudah tertidur lagi. Tapi kurasakan napasnya juga tampak tak beraturan sesaat. Dengan hati-hati kuulurkan tangan dan memeluk pinggangnya dengan lembut. Tubuhnya sedikit kaku. Tapi tidak menolak. Kusembunyikan wajah di rambut belakang lehernya, menarik napas dalam-dalam. Sayang, bisikku pelan, sofanya terlalu kecil, besok tidur di ranjang saja. Dia tidak menjawab, tapi ku dengar dia mendengus sangat halus, seperti persetujuan. Ku kencangkan pelukanku. Mendekapnya lebih erat dalam pelukan. Sudut bibir tak tertahan melengkung gila. Cahaya bulan di luar jendela jatuh lembut, menerangi sudut kecil yang sempit namun hangat ini.